Kemungkinan besar PPN-nya itu akan naik per 1 Januari. Ajakan gaya hidup frugal living, aku donasikan, dan barang-barang yang udah rusak biar kita bisa menyesuaikan dengan kenaikan. Kalian udah dengar belum kalau misalkan PPN itu akan naik dari 11% ke 12%? PPN itu apa sih? PPN adalah pajak pertambahan nilai. Jadi setiap barang yang kita beli, baik itu di grosir, baik itu di supermarket maupun di kafe ataupun di mall, itu akan dikenai pajak 12% dari harga asli produknya. Apa sih pengaruhnya ke hidup kita dan gimana sih biar kita bisa menyesuaikan dengan kenaikan PPN ini? PPN adalah pajak pertambahan nilai yang akan dinaikkan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, yang dari tadinya 11% ke angka 12%. Kalau kalian masih belum ngerti, ini akan aku kasih contoh. Jadi misalkan kalau kita belanja bulanan, contohnya aku belanja bulanan itu sebesar Rp300.000, itu cuman untuk harga barangnya aja itu Rp300.000 dan belum dikenakan pajak. Nah, setelah dikenakan pajak itu tuh akan naik dari Rp300.000 ke Rp333.000. Rp330.000 itu kalau misalkan PPN-nya masih 11%. Dan ceritanya atau kemungkinan besar PPN-nya itu akan naik per 1 Januari tahun 2025 di angka 12%. Yang dari tadinya Rp333.000 saat PPN 11%, kali ini yang akan aku bayarkan adalah Rp336.000. Wow, itu cuman kenaikan PPN aja, belum kenaikan barangnya. Biasanya jika PPN-nya naik, maka harga-harga pun akan ikutan naik. Sebagai ibu rumah tangga, ini tuh akan sangat berdampak kepada keuangan rumah tangga kita. Di aplikasi X dan aplikasi TikTok khususnya itu tuh udah banyak berseliweran buat ajakan gaya hidup frugal living. Frugal living adalah memprioritaskan kebutuhan utama kita. Kebutuhan utama kita sebagai manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Bagaimana kita memulai gaya hidup frugal living ini? Yang pertama tipsnya adalah kalian harus punya tujuan atau goal finansial kalian. Goal finansial ini tuh harus terukur, pasti, dan kalian udah ngitung-ngitung angka pastinya gitu, angka pasti dari goal finansial ini. Tips yang kedua untuk kalian memulai gaya hidup frugal living adalah budgeting. Ini tuh klise banget tapi benar-benar ampuh, sebegitu ampuhnya sampai aku mention tips ini beberapa kali di beberapa video juga. Budgeting, baik itu harian, mingguan, bulanan, itu terserah kalian. Metodenya mau seperti apa itu terserah kalian. Itu disesuaikan lagi dengan gaya hidup masing-masing, dengan tujuan finansial masing-masing, dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Oke. Yang ketiga, yaitu kalian harus rajin-rajin decluttering barang. Oke, frugal living ini, gaya hidup frugal living ini itu kaitannya erat banget sama gaya hidup minimalis. Jadi aku sebagai penganut gaya hidup frugal living yang udah menjalankan ini selama 4 tahun. Keempat adalah belanja sesuai kebutuhan. Ya, makanya setiap belanja bulanan aku tuh selalu yang namanya ngelis belanjaan apa aja yang harus aku beli, terus uangnya yang harus aku sediakan itu berapa, karena ngelis barang ini atau belanja kebutuhan ini tuh sangat amat membantu untuk kita sebagai ibu rumah tangga biar kita itu bisa mendaskan apa yang perlu dan kita menghindari yang namanya impulsive buying. Yang kelima adalah pakai barang sampai rusak. Oke, kayak misalkan baju itu kalau misalkan kalian masih nyaman, bajunya masih layak, itu coba kalian pakai beberapa kali, beberapa tahun, dan usahakan sebelum membuang barang itu kalian pastiin dulu si barangnya itu udah rusak atau nggak bisa lagi kalian pakai. Tips yang keenam adalah masak sendiri.
Usahakan untuk masak sendiri, karena yang pertama masak sendiri itu bisa lebih hemat, yang kedua bisa lebih sehat, dan kita juga tahu apa yang kita masukkan ke dalamnya. Nggak salah makan di luar, nggak salah pakai pesanan makanan, itu nggak salah, tapi kalau misalkan setiap hari juga agak boncos gitu kalau misalkan di aku. Tapi itu kembali lagi ke kalian, terserah kalian pribadi masing-masing. Aku di sini cuman memberikan tips yang work di aku, yang worth di aku, itu aku bagikan ke kalian, dan aku berharapnya tips ini juga bisa diaplikasikan di kehidupan kalian gitu. Kalau misalkan kalian belum bisa buat masak sendiri, better lah kalian untuk mengurangi gitu kalau jajan di luar, atau pengeluaran makan, kebutuhan makanan untuk di luar itu bisa kalian kurangi kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau memulai gaya hidup frugal living. Oke. Sekian tips dari aku. Kalau kalian punya saran, komentar, atau apapun, tolong gunakan bahasa yang baik dan benar. Terus kalau kalian misalkan punya request video mau dibuatin video apa lagi, itu bisa kalian drop di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan aku bisa dan aku sempat, akan aku bikinkan videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.